Kapan berangkatnya sayang? Ini mama sekarang dari Amerika. Halo Amerika. Sekarang mama lagi mau ke bank dulu ya. Miss you too kakak. Akhirnya Raldi jadi penyanyi, nggak nyangka juga sih, maksudnya bisa ketemu di. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menjanjikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Aldi Taher yang meminta Dul Jailani melamar Tisa Biani di panggung konser miliknya. Aldi Taher meminta Dul Jailani melamar kekasihnya Tisa Biani di konsernya. Beberapa waktu lalu, Aldi Taher memang menggelar konser yang bertajuk Tribute to the Coldplay yang digelar di bengkel Space SCBD Jakarta Selatan. Dalam konser itu, tiba-tiba Aldi Taher mengajak anak bungsu Maya Estianti beserta kekasihnya untuk naik ke panggung. Dul Jailani pun akhirnya menghampiri mantan suami Dewi Persik bersama dengan Tisa Biani. Ucapannya itu ternyata berhasil membuat Aldi Taher girang sekaligus bangga. Ia bahkan sempat bersorak setelah mendengar perkataan dari anak Ahmad Dhani itu. Lantas Aldi Taher meminta Dul Jailani untuk melamar sang kekasih di panggung. Permintaan Aldi Taher itu pun membuat Tisa bertanya-tanya masalah kesiapan kekasihnya Dul Jailani. Enak itu gimana? Spontan tapi di atas panggung. Tapi gimana sih mungkin pengendara ini tanda tawa gitu? Saya rasa teman tanda tahu ya. Hiburan, hiburan yang baik. Tanggal lah. Sekarang hiburan baik. Ya, bisa beberapa sekali seperti itu. Kalau Kak Tisa gimana menurut Kak Tisa, untuk Aldi sendiri gimana sih? Baik banget sih Kak Aldi tuh, aku udah lumayan lama dari dia belum nyanyi, dari dia masih sering main sinetron lawak-lawak segala macam. Aku pernah satu sinetron sama dia. Terus sekarang setelah sekian lama akhirnya Aldi jadi penyanyi, nggak nyangka juga sih, maksudnya bisa ketemu di tempat seperti ini. Biasanya mungkin ketemu di lokasi syuting, terus sekarang harus nyanyi bareng sama dia. Seru sih, emang udah dari dulu kelihatan orangnya emang kocak, jadi gak kaget lagi kalau dia emang lucu kayak gini. Dulu jadi banyak yang mau hiburan. Kebetulan kita ya. Semoga doa baiknya kembali kepada kalian semua. Dul, kamu melihat jiwa musiknya Kak Aldi sendiri seperti apa sih? Cukup oke kah atau seperti apa? Banget lah. Aldi itu kan menguasai musiknya bisa dibilang oke ya. Yang nyambung sama saya ya Beatles, Oasis, Coldplay, pop lah terutama itu. Jadi emang ya seperti yang aku bilang tadi, dia emang pantas mendapatkan seperti ini karena wawasan musiknya bagus. Even suaranya mungkin nggak seperti penyanyi lagu-lagunya yang notabene dibilang bagus. Saya kan juga bukan penyanyi yang notabene bagus, tapi punya kejiwaan yang kuat terhadap nyanyian. Yang mungkin karena wawasan dan kemasukan itu. Sosok yang low profile juga nggak sih? Karena kan viral juga nih video yang Aldi tidur cuma di atas lantai itu. Ya yang saya Itu kenal, tadi kumpul sama teman-teman. saya kenal secara pribadi ya. Orang itu lebih serius sendiri. Selingkuh dengan Syahnas, Randy Jarnet nangis dan akui sampai sujud di depan anaknya. Isu perselingkuhan yang menyeret nama Syahnas Sadiqah dan juga Randy Jarnet memang tengah menjadi sorotan. Publik bahkan tak menyangka keduanya bisa berbuat demikian. Pasalnya baik Syahnas maupun Randy Jarnet ini diketahui sudah menikah dan memiliki keluarga masing-masing. Isu perselingkuhan Syahnas dan Randy Jarnet pun pertama kali mencuat gara-gara unggahan Lady Nayon di media sosial. Lady Nayon sendiri adalah istri dari Randy. Sementara itu, usai sempat bungkam, Randy akhirnya muncul di depan publik.
Melansir dari tayangan kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah pada Minggu 2 Juli 2023, Randy akhirnya mengklarifikasi apa yang menjadi penyesalannya, terutama kepada sang istri dan anak-anaknya. Ya, pada kesempatan itu Randy Jarnet mengaku di depan Denny Sumargo ia sampai sujud di depan kedua anaknya, yakni Raekwon Noah Jarnet dan Selena Emanuela Jarnet. Bahkan saking menyesalnya, Randy Jarnet rela apabila sang anak ingin membencinya. Perceraian ataupun dampak-dampak perceraian apa, intinya sih gitu sih. Berarti tidak menutup kemungkinan ini bakalan menjadi ajuan permohonan gugatan ya Pak? Iya, surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni. Cuman kemarin kan ada libur Lebaran dan segala macamnya, Hari Raya. Jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Kapan Bang? Rencananya kapan Bang? Mungkin kita nggak gerasa gerusu lah untuk mau kapannya segala macam. Pastinya kita akan kabari, tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya. Intinya gitu. Tapi untuk tekad Bu Lady sendiri, Bang, tekad Bu Lady sendiri akhirnya bulat untuk bercerai. Belum, ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady-nya juga. Apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah habis itu kalau sudah selesai baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah gitu. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Bisa lah. Jadi ini masih menunggu. Bang, dari pihaknya Bang Randy sendiri kan ingin memperbaiki Bang, ingin memperbaiki rumah tangga. Kalau dari pihaknya Bu Lady sendiri mungkin ada kemungkinan untuk rujuk lagi Bang sebenarnya? Kalau untuk rujuk atau enggak mungkin yang ngejalanin kan Bu Lady nih gitu ya. Kalau kita kan diminta untuk mengawal apa sih langkah-langkah hukum ke depannya dari sisi perdata atau sisi pidana atau bagaimana, itu kita kawal. Tapi kalau untuk yang menjalani kan Bu Lady ya. Jadi mungkin tanya Bu Lady, dan mungkin dari kewajaran kelaziman dari yang udah terjadi di podcast mana-mana kan teman-teman juga bisa tahu gimana, apakah itu bisa dilanjutkan atau enggak ya. Kita lihatlah ke depannya nanti. Bang, Bu Lady cukup terpukul nggak pada kita tahu dari salah podcast itu Randy sangat terbuka bahwa dia mengakui akan semua hal ini. Jadi kan kejadiannya itu udah lama kan ya, yang apa yang ini intinya saya mengulang di spill yang udah disampaikan Ibu Lady juga. Jadi kita koridornya di situ, kita udah sampaikan, Bu Lady sampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan. Jadi ya berjalan gitu aja sih sebenarnya. Sampai detik hari ini ketika podcast itu ada pengakuan yang dimaksud mungkin teman saya itu Bu Lady itu sebenarnya tahu dengan akhirnya pengakuan gimana dan kondisi saat ini gitu. Oh, kondisi saat ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat gitu ya. Mungkin dari awalnya kan Bu Lady ini udah ini kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali. Nah ini mungkin udah semakin kuat lah, namanya Bu Lady udah kayak pejuang ya, bentukannya nggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua. Tapi dari Bu Lady sendiri pasti kan dengan kejadian ini nggak mungkin diam aja dan nggak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya. Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah. Cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari gugat, enggak gitu. Karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya kalau bisa dilihat di podcast-podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya. Di podcastnya Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya. Dan situ juga bisa jelas dilihat kok, ini kan terbuka. Bang Indra, mungkin kondisi Bu Lady sendiri sudah meninggalkan rumah bersama dengan Randy itu sejak kapan sih? Mungkin ada obrolan juga kemarin ketika bertemu dengan media. Nah mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup sembab katanya, dan juga memang perilakunya kan kadang fokus kadang enggak gitu kan. Ya wajar lah, namanya wanita, dan kita juga nggak mau maksa nanya gitu kan, gimana sih kalau orang lagi banyak masalah, terlihat banget lah letih dan banyak masalah. Jadi kita nggak terlalu, saya nggak mau ke arah itu. Jadi kita bikin obrolannya yang
tenang, santai gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Ada rasa trauma dan udah sampai ke psikolog atau penanganan medis lainnya belum sih mungkin Lady? Kalau mungkin ke pendeta pasti udah gitu ya. Namanya kan pasti sharing ke karena agamanya boleh di Kristen ya mungkin ya udah ke pendeta udah. Gitu kalau itu kita belum terlalu jauh lah kalau kita nanya ke situ sih. Bang, tapi sebelumnya sempat itu nggak Bang? Ibu Lady sempat konsultasi di luar tim Abang gitu maksudnya ketika ini kan proses pembiaran ya karena udah berlangsung lama kan seperti itu. Ada sempat di titik sebelum sampai titik ini ada proses dia untuk pemberontakan nggak? Apakah mengisah atau pihak-pihak yang terkait? Pastinya udah di spill itu semua ada di spill di di media kan Pak ya di situ. Nah cuman maksud saya saya melihat jarang wanita yang bisa sekuat ini. Jadi kalaupun dia udah mencapai titik kuat ini ya kita hanya bisa support gitu. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Bang, ini kan pihak Randy sudah mengakui dan sudah minta maaf. Dari pihak Bu Lady sendiri, ini nggak sih, pengen nggak sih maksudnya pihak? Baru 3 hari anak ketiganya lahir, Rizal Armada sudah rencanakan program anak kembar. Kabar bahagia datang dari vokalis band Armada, yakni Rizal. Istri dari Rizal, Monica Imas, melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Puri Cinere pada Jumat 30 Juni 2023. Anak ketiganya itu diberi nama Ghazali Al-Farabi Putra Pradana dengan berat 2,9 dan panjang 47 cm. Baru 3 hari usai anak ketiganya lahir, Rizal sudah berencana untuk program anak kembar. Diakui Rizal kalau dirinya ini ingin punya anak kembar. Dengan begitu, ia sudah merencanakan setelah ini program anak kembar. Sang istri Monica Imbas menambahkan jika program hamil anak kembar akan dilakukan setelah anak ketiganya selesai ASI eksklusif. Gani Al-Fatih itu, Gani itu kan artinya kaya. Al-Fatih itu dari Muhammad Al-Fatih kita ngambilnya. Jadi memang pengennya dia itu menjadi pejuang agama tapi jalurnya jalur saudagar. Jalurnya itu jalur saudagar, jadi orang kaya, jadi bisnismen, jadi apa segala macam, tapi insya Allah dia juga punya ilmu agama yang baik, terus berjuang dengan hartanya gitu. Kalau yang kedua Ghazi Al-Ghalibi, itu Ghazi itu artinya pejuang. Ghalibi itu dari Ghalib itu artinya menang. Jadi kami berdoa pejuang yang selalu menang, doanya gitu. Jadi berjuangnya mungkin bisa dengan tenaganya, bisa dengan powernya. Jadi doanya kami ya siapa tahu dia nanti jadi insya Allah jadi orang besar, jadi presiden kah, jadi apa yang punya wibawa besar. Jadi ya berjuangnya dengan itu. Nah lalu yang ketiga ini Ghazali Al-Farabi, kami berjuangnya dengan ilmu, karena namanya adalah nama-nama ngambilnya dari cendekiawan muslim yang berilmu gitu. Memang kebetulan aja sebenarnya. Kayaknya lucu kalau anak-anaknya tuh namanya G semua gitu. Jadi sebenarnya nggak disetting ya, karena kalau Gani itu karena dari awal kita udah punya nama sebelum sayanya hamil gitu. Terus pas lahir yang hamil yang kedua. Saya lucu juga ya kalau G-series nih. Baru 45 juga G juga ya. Insya Allah. 45 kan kembar. Amin. Perempuan. Jadi benar nggak? Udah ngeset nih namanya dari sekarang. Memang ada Bapaknya yang excited. Gen kembar tuh dari Monik ada. Tantenya itu dulu pernah hamil kembar. Anak kembar. Marija udah punya 3 anak, pengen nambah lagi nih. Gitu. Pengen punya anak banyak apa seperti apa sih? Pengen punya anak banyak. Berikut ini adalah akhir dari perseteruan Dewi Persik dan juga Ketua RT perihal sapi kurban. Heboh perseteruan penyanyi Dewi Persik dengan Ketua RT di lokasi kediamannya imbas permasalahan sapi kurban sempat menjadi sorotan masyarakat. Namun persoalan itu nampaknya akan berakhir damai dan setelah tensi antar masing-masing pihak, yakni Ketua RT, Malkan dan juga Dewi Persik mulai menurun.
Pedangdut yang akrab disapa DP itu menyebut tak ingin memperbesar lagi persoalan tersebut. Pedangdut yang akrab disapa DP ini menyebutkan jika persoalan ini tidak harus dibesar-besarkan. Apalagi Idul Adha sudah selesai dan sapi yang disumbangkan DP Persik telah dibagikan kepada warga. Sudah selesai dengan Mbak DP sendiri. Ya, mohon maaf sebenarnya saya udah nggak mau bicara ini lagi karena semua saya udah anggap selesai. Jadi udah nggak ada masalah, ya. Jadi udah nggak ada buntut, udah nggak ada mau cari pembenaran sana sini, udah nggak ada. Ya. Buat saya ini permasalahan udah selesai. Berarti sudah ingin berdamai apa udah berdamai berarti ya Pak? Udah selesai? Ya kalau dianggap dari awal tuh sebenarnya buat saya tuh nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah berarti nggak ada selesai, emang nggak ada masalah. Mau ketemu Mbak DP ke depannya Pak RT? Ya mau lah orang warga sama RT-nya ya kan gitu aja. Nggak mau. Harapnya ke depannya baik-baik aja berarti ya Pak RT Oh ya? iya, baik lah. Mau ngapain orang RT sama warganya bisa nggak? Harus baik ya. Hai guys. Halo. Ini tadi udah dari pagi-pagi ambiar. Tadi udah selesai juga di pagi-pagi ambiar. Ada yang nonton nggak tadi pagi di pagi-pagi ambiar? Mudah-mudahan ada yang nonton ya. Jadi alhamdulillah masalahnya udah selesai di sini. Hai, waalaikumsalam. Hai Noviananda. Mau kemana nih? Mau pulang? Ini habis dari pagi-pagi ambiar. Hai Kak Dia Permatasari, sehat ya Kak? Lagi ada di mana Kak? Lagi ada di luar negeri atau di mana? Jadi buat mereka-mereka yang tidak tahu urusannya, sudah nggak perlu banyak bicara juga di sini atau ngetek-ngetek saya, karena kan yang namanya haters itu ada yang menjatuhkan, ada yang memang memberikan saran positif. Ma, ditunggu nanti di bandara. Sayang, anakku kapan berangkatnya sayang? Ini mama sekarang dari Amerika. Halo Amerika. Sekarang mama lagi mau ke bank dulu ya. Miss you too kakak, Kak Dia Permatasari. Ini loh Kak, biasa lagi ngejelasin banyak beberapa akun-akun yang memang harus dikasih tahu juga. Maksudnya jangan ganggu dan nyolek-nyolek. Kalian pun juga harus bisa ngerti juga permasalahannya apa. Jangan menjadi korban provokasi, jangan menjadi korban editing-editing dari akun-akun yang nggak jelas, dari akun-akun yang memprovokasi. Jadi sayang, perawatan kan tadi janjinya Anti masih mau ke bank dulu. Habis dari bank baru Anti ke sana ya. Oke sayang. Nah ini kita mau meluruskan ya. Jadi nggak usah ngomong tentang Pak RT lagi, karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga. Saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah di Pak Ustadznya dan miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi alhamdulillah udah clear ya, nggak usah dibesar-besarkan juga. Idul Adha juga udah selesai. Dagingnya juga udah dibagi-bagikan juga buat warga-warga yang memang membutuhkan. Jadi ya udah kelar masalahnya ya. Kalau mengenai uang 100 juta, tidak ada saya fitnah apapun, karena memang saya di sini yang disampaikan oleh ART. Berikut ini ada film Kejar Gaspol yang sulit untuk membangun cerita diary. Sutradara Hasto Broto kembali menggelontorkan film terbarunya yang menghibur lantaran cerita mengangkat kisah nyata, melainkan karakter yang dibutuhkan cerita Kejar Mimpi Gaspol. Sebagai sutradara kawakan, Hasto Broto paham betul pemain yang akan diburu penonton film. Untuk bintang film Generasi Z adalah Michael Zaitus, Syakir Daulay, dan untuk memainkan tokoh ibu ada Hasto yang mempercayakan kepada Astri Welas yang kemampuan aktingnya makin matang. Ada juga Tora Sudiro, aktor yang mulai aktif di film setelah tidur panjang disandingkan dengan lawan mainnya yakni Astri Welas. Untuk mengocok perut penonton, Hasto menampilkan komedian Gaek Marwoto yang dipandu padankan dengan komedian dan juga komika lainnya. Film ini akan hadir di bioskop tanah air mulai 6 Juli 2023 mendatang.
Gampang banget nanti lagu itu untuk dinyanyikan gampang sekali. Gampang sekali lagunya. Kita akan dengarkan nanti ya berjanji. Iya. Kita akan bangkit orang untuk menyanyi lagu. Yang bingung itu tukang editnya sebenarnya. Tukang mixing sama rusak. Oh itu ya. Zaman itu gampang ya. Iya, kalau saya kan bertanggung jawab. Mereka udah nyanyi udah. Iya. Pas yang itunya komplain segitu ya. Yang edit ya. Yang edit. Saya sebelum nada aja ya. Oh iya. Yang pertama. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Jajan, luar biasa. Juga sudah hadir eksekutif produser kita, Bang Faris. Sekarang Bang Faris, saya sini Bang Faris. Oke, dia eksekutif produser kita, Bang Samara Farisi. Oke, Bang. Oke, siap. Ada yang mau disampaikan Bang Faris? Lanjut aja. Kita mau dengerin sedikit dong. Orang apa ngomong apa? Ibu Queen, Pak. Ibu Queen, ya. Kenapa Ibu Queen? Ngomong Ibu Queen. Oh iya, silakan Ibu Queen. Oh, jangan-jangan Bapak kita eksekutif produser juga. Selain pemain dikejar sama kamu ya? Kamu tahu aja. Gimana Ibu Queen? Sama di lokasi sering dikejar sama kamu juga Ibu Queen? Saat di lokasi ya. Iya. Saya waktu di lokasi saya cuma kepikiran satu, kok dingin banget ya di sini, ya kan, Mas Lora? Dan hadiran Nopek menawarkan kehangatan. Dingin banget ya. Dinginnya, Masya Allah. Iya. Itu pas lagi tidur aja sampai kebangun saking dinginnya. Mas Lora gimana waktu di sana? Sedingin? Oh, masih bangun ada orang lagi. Waktu lagi tidur, paginya bangun. Semua lagi gitu orang. Iya, semua lagi sama. Iya. Kalau pagi masih bangun ya kan. Kalau lagi manusia tuh apa itu? Ya kan, lagi pagi. Iya, betul. Sekarang saja orang bangun dan masih bangun, kita dengarkan lagu dari Bibi Gaspol. Terus Hero dan Anti. Bisa nggak kalau nggak ada musiknya pakai itu? Oke. Ya. Kita akan dengarkan live performance yang pertama kali dalam sebuah sejarah film yang langsung oleh pemainnya. Kita Bibi Gaspol, ya nanti langsung sekarang pemain suara. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.